Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo, hai Teens, Shalom, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara TFC atau Teens for Christ. Dan pada kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dengan judul Allah Merangkul yang Terpinggirkan. Dan tulisan ini didasari pada Lukas 2 ayat 8-18 bersama saya, Kenneth Oswald. Sebelumnya kita melanjutkan bacaan renungan kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena sehari-harinya Tuhan selalu memberikan kami anugerah dan kesempatan untuk kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan. Bimbingan-Mu yang memampukan kami melewati hari, termasuk renungan yang akan kami baca pada hari ini, kami percaya juga adalah bentuk dari bimbingan Tuhan, memampukan kami menjalani hari demi hari. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita, teman-teman, adalah dari Lukas 2 ayat 10. Dan saya akan membacakannya buat kita semua. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa." Nah, Teens, teman-teman, akhir-akhir ini perundungan menjadi kasus yang sangat mudah untuk ditemukan. Dan ini ditemukan di kalangan remaja juga. Bukan cuma di sekolah atau di tengah masyarakat, di lingkungan gereja pun juga bisa terjadi yang namanya perundungan. Perundungan terjadi karena ada orang-orang yang bersikap diskriminatif terhadap kelompok yang dipinggirkan karena alasan tertentu. Karena itu, penting bagi orang Kristen untuk mengetahui bahwa kehadiran orang-orang yang berbeda dan dipinggirkan juga berharga di mata Allah. Dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, diceritakan bahwa kabar tentang kelahirannya pertama kali diberitahukan bukan kepada raja atau kepada para pembesar, melainkan kepada para gembala di padang. Pada zaman itu, gembala bukanlah golongan yang terhormat, melainkan kelompok yang sering kali diabaikan dan dipinggirkan. Namun, berita tentang keselamatan bagi dunia itu disampaikan melalui mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Bahkan Allah merangkul orang-orang yang dipandang sebelah mata dan dipinggirkan. Melalui orang-orang yang dipinggirkan inilah kabar sukacita bagi dunia diwartakan. Mereka yang dipinggirkan ini menjadi orang-orang yang dapat berjumpa dengan Sang Bayi mulia. Teens, dari kisah di atas kita dapat belajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Ia merangkul setiap orang tanpa kecuali. Jika Allah begitu mengasihi anak-anaknya dalam setiap perbedaan yang ada, maka kita pun tidak boleh menjauhi orang lain karena perbedaan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Sama seperti Allah merangkul kaum gembala, kiranya kita juga sebagai anak-anaknya dapat merangkul sesama tanpa membeda-bedakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami tidak boleh membeda-bedakan sesama kami. Sejatinya semua ciptaan Tuhan itu berharga. Bahkan yang harusnya kami lakukan adalah bisa merangkul mereka, karena mereka pun adalah saudara kami, sesama manusia ciptaan Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa menunjukkan kasih-Mu dengan tulus melalui tindakan nyata kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.